pujian ini ya Abba ya Bapa. Kami tidak mau berjalan kalau Engkau tidak menyertai, tidak membimbing kami. Bapa, sertai kami untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami, ya Abba, ya Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu adalah satu-satunya pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Kamis 26 September 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak, Ibu, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Apa kabarnya semuanya? Baik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya harap Bapak Ibu nanti bisa menghafal ayat yang luar biasa ini. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya harap setelah Bapak Ibu membaca ayat ini, ya, kita semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang pertama. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ya, sampai di sini dulu Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita ini disebut keturunan Abraham, dan kita ini juga disebut sebagai Israel secara rohani. Jadi ayat ini sangat relevan dengan kehidupan kita masa kini. Jadi ayat ini bukan ayat yang ketinggalan zaman. Lihat ayat ini yang berkata bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita, Tuhanlah yang membentuk setiap kita. Dengan tegas dikatakan bahwa jangan takut. Bersama saya ucapkan jangan takut. 2, 3, jangan takut. Mengapa?
dikatakan bahwa aku Tuhan telah menebus engkau, telah menebus setiap kita. Ayat ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa Tuhanlah yang memanggil kita dengan nama kita. Ya, sebut saja nama Bapak Ibu siapa, dan Tuhan tidak akan lupa. Tuhan bukan tidak tahu siapa nama kita. Dijelaskan di sini bahwa Tuhan telah memanggil engkau. Tuhan telah memanggil saya. Tuhan telah memanggil Bapak Ibu semua dengan namanya masing-masing. Dan di sini dikatakan bahwa engkau, Bapak Ibu semua itu adalah kepunyaan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada pasangan suami istri nginep di rumah saya ini dari Indonesia ya. Dia ini penggemar, pencinta anjing ya. Dia punya anjing 20 lebih. Dan kemudian saya tanya, Bapak Ibu hafal nggak dengan anjing-anjingnya? Oh, hafal banget katanya. Bayangkan ya, punya anjing 20 dia hafal banget. Dan kemudian saya tanya, apakah anjing-anjingnya itu diberi nama? Oh iya, ada namanya. Kemudian saya bergurau sama bapak ini, coba sebut nama anjingnya. Dia sebutin loh satu persatu dan dia tunjukkan fotonya. Yang ini namanya ini, yang ini namanya ini, yang ini namanya ini. Bayangkan, ini ada manusia, ya kan? Ada orang yang mencintai anjing dan dia hafal dengan nama-namanya. Ya, lebih-lebih Tuhan kita, Bapak Ibu sekalian, di sini dengan jelas berkata bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang membentuk kita, bahkan Tuhan itu yang sudah menebus kita dan memanggil setiap kita dengan nama kita masing-masing. Jadi sekian miliar manusia di atas muka bumi ini, Bapak Ibu, Tuhan itu hafal dengan nama pribadi lepas pribadi. Dan dikatakan dengan tegas bahwa setiap orang yang sudah ditebus, dipanggil oleh Tuhan, itu adalah milik kepunyaan Tuhan. 2000 tahun yang lalu, dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari atas kayu salib, itu setiap kita sudah lunas dibayar, kita sudah ditebus kembali dan menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Latar belakang dari Yesaya 43 ini yang sedang kita baca, Bapak Ibu sekalian, ini adalah berbicara tentang waktu itu orang Israel karena dosanya, karena kejahatannya, karena pemberontakannya, karena ketidaktaatannya kepada Tuhan, karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan, maka Tuhan mendisiplin orang-orang Israel ini sehingga mereka semua dibuang ke Babel. Dan mereka akhirnya dari waktu ke waktu setelah menunggu disiplin ini nggak kunjung habis, mereka mulai putus asa, mereka tidak bisa melihat masa depan itu. Dan Tuhan berbicara di saat-saat mereka sedang berputus asa melalui Nabi Yesaya ini bahwa umat Israel itu dilarang takut. Bersama saya ucapkan dilarang takut. 2, 3, dilarang takut menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan yang sedang terjadi pada waktu itu dan mereka tidak bisa melihat masa depan. Hari ini Tuhan yang sama berbicara kepada kita bahwa kita semua dicintai dan dikasih oleh Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, yang menyebabkan kita menangis, menangis, dan menangis, yang menyebabkan kita sedih, yang menyebabkan kita susah, kita merasakan penderitaan yang tidak kunjung selesai, ya. Mungkin penderitaan itu tentang sakit penyakit, atau tentang keluarga, tentang keuangan, tentang pekerjaan, tentang karir,
atau tentang damai sejahtera, atau tentang apa saja Bapak Ibu boleh sebutkan, Tuhan bilang jangan takut. Ya, sebab kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang kedua. Mengapa Tuhan bilang kita ini dilarang takut? Yesaya 43 ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ya, lihat yang pertama, ada kata air, ada kata sungai yang tidak akan menghanyutkan kita. Yang kedua, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi ada air, ada api. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, mengapa saya bilang nanti Bapak Ibu harus menghafalnya baik-baik. Ayat ini penuh dengan penghiburan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Bahwa janji Tuhan ini luar biasa kepada setiap kita umat pilihannya. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju angkat jempolnya ke depan. Amen. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab dengan jelas dikatakan bahwa kita ini adalah milik Tuhan sendiri. Meskipun kita sedang menghadapi masalah, tantangan, dan ujian, ingat akan ayat ini. Pegang ayat ini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya mungkin 30 tahun yang lalu, ya, hampir 30 tahun yang lalu pernah menyeberang dari Bali ke Lombok. Pakai kapal pada zaman itu ada namanya Mabua Express, ya. Kalau pakai kapal biasa itu sekitar 4 jam penyeberangan itu. Tapi kalau pakai Mabua Express sekitar 90 menit, ya. Tapi ya begitu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Kami sekeluarga, kapalnya cepatnya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kapal cukup besar ya. Tapi kami ini seperti dilemparkan ke udara berkali-kali karena gelombang lautnya yang begitu tinggi ya. Maaf, banyak yang pusing, banyak yang takut, banyak yang nangis, maaf, banyak yang tumpah dan lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah guncangan ya yang begitu hebat, nahkoda bilang begini, tetap tenang ya. Karena goncangan-goncangan ini biasa saja. Sebentar lagi kita akan tiba di pelabuhan ya. Yang namanya sebentar lagi, Bapak Ibu sekalian. Kalau goncangannya itu dahsyat 1 jam itu, ya pada mulanya memang tidak terjadi goncangan. Tapi dalam 1 jam itu menunggu bukan lagi lama, amat sangat lama. Ya, hari ini nahkoda yang sama Tuhan Yesus berbicara kepada kita. Yang mungkin menurut kita, aduh lama banget Tuhan. Ya, goncangan ini terjadi kepadaku kok nggak selesai-selesai. Tuhan bilang, tetap tenang karena kita sudah ada di jalur yang benar dan sebentar lagi kita akan tiba di pelabuhan kesukaan kita. Yang pertama, Tuhan mau berbicara kepada kita dari Yesaya 43 ayat yang pertama dan yang kedua, bahwa Tuhan itu menyertai kita di tengah-tengah badai kehidupan ini. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi badai itu sendirian. Maka itu dengan jelas dikatakan bahwa kita akan aman. Sebab apa? Kalau ada nahkoda yang piawai untuk mengendalikan kapal, Yesus Kristus nggak bisa dibandingkan dengan nahkoda itu.
Dia adalah Tuhan Allah yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Yang dia juga Tuhan atas segala badai. Masih ingat nggak waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air? Ada teman yang bilang begini, mengapa Tuhan Yesus berjalan di atas air? Ya, terus teman saya bilang begini, karena Tuhan Yesus nggak bisa berenang, maka itu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, teman saya cuma bercanda aja, Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan Yesus itu berjalan di atas air ketika murid-muridnya mengalami badai di Danau Galilea itu, untuk menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan itu adalah penguasa badai ya. Dan kita tahu Bapak Ibu sekalian, badai itu ditenangkan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga badai di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel waktu mau menyeberangi Laut Merah, ya, di belakang tentara Firaun yang banyak itu dengan pasukannya siap untuk membunuh orang-orang Israel itu, Bapak Ibu sekalian, jumlahnya 600.000 orang ya. Dan apa yang terjadi? Karena Tuhan menyertai orang-orang Israel, mereka menyeberangi Laut Teberau, gak ada yang mati, tetapi orang-orang Mesir itu, Fir'aun yang mengejar orang Israel itu, itulah yang mati, dibinasakan, dikubur hidup-hidup di Laut Teberau. Jadi yang pertama, bahwa Tuhan itu menyertai kita di tengah-tengah badai. Yang kedua, dikatakan bahwa air itu tidak akan menghanyutkan kita. Ya, jadi air dalam Yesaya 43 ini, air dan sungai ini merupakan simbol dari kesulitan yang besar ya. Di waktu yang lain air itu melambangkan Tuhan dan firman-Nya, tapi dalam Yesaya ini air menggambarkan tentang kesulitan yang besar. Tapi Tuhan berjanji kepada kita bahwa kesulitan yang besar, air dan sungai itu tidak akan menghanyutkan kita. Hore, amin. Bapak Ibu sekalian, jadi sebesar apapun air itu, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah bisa menghanyutkan kita. Dan Tuhan sudah nyatakan melalui kitab Kejadian pasal yang ke-7, melalui Nabi Nuh dengan bahteranya. Ketika hujan terus-menerus itu terjadi 40 hari, ketika bumi semua sudah ditenggelamkan, tapi Nuh dan seluruh keluarganya yang percaya kepada Tuhan, dia nggak bisa dihanyutkan oleh badai itu. Tapi orang-orang yang tidak percaya pada zaman itu, kita lihat Bapak Ibu sekalian, nggak ada satupun yang diselamatkan. Maka itu tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah cinta kepada Tuhan, seperti Mazmur 91 ayat 14. Hati kita terus melekat kepada Tuhan. Maka air itu, badai itu tidak akan bisa menghanyutkan kita. Dan kemudian ayat ini juga berbicara tentang api yang tidak akan menghanguskan kita. Air sungai tidak bisa menghanyutkan kita, api tidak bisa menghanguskan kita. Api di sini berbicara tentang penderitaan dan penganiayaan yang berat. Tuhan menjamin bahwa api itu tidak akan bisa menghanguskan, tidak bisa menghancurkan, tidak bisa membinasakan kita. Justru api itu akan Tuhan pakai untuk memurnikan iman kita, sehingga kita semakin kuat dan teguh serta percaya kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, ya, itu adalah contoh Bapak Ibu sekalian bagaimana ketiga anak-anak Israel ini, ketiga orang Yahudi ini, ketiga pemuda ini yang dibuang dari Yerusalem dibawa ke Babel, Bapak Ibu sekalian. Ketika mereka
harus dilemparkan ke dapur perapian yang panasnya nggak normal, 7 kali lebih panas daripada biasanya. Tapi kita lihat ya bahwa mereka tidak bisa dihanguskan oleh api itu. Ya, hari ini mungkin kita berbicara ya bahwa api itu begitu panas ya, membuat hidup kita begitu mengalami ketakutan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, api penderitaan itu, api yang membuat kita gundah gulana, api yang membuat kita terus meneteskan air mata, itu tidak akan pernah Tuhan izinkan untuk menghanguskan kita. Jadi melalui air dan melalui api ini, sekali lagi Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ya, kalau dunia menyertaikan begini, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Kalau kamu baik-baik, aku mau menyertai kamu. Kalau kamu baik-baik, aku suka dekat dengan kamu. Itu dunia. Tapi Tuhan lain, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, Tuhan tetap setia, Tuhan menyertai kita. Ya. Dan ayat ini juga mau berbicara kepada kita bahwa Tuhan itu selain menyertai kita, Tuhan itu melindungi kita, ya, melindungi kita. Dan perlindungan Tuhan itu adalah 24 jam sehari, 7 kali 24 jam seminggu. Bangsa Israel waktu dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, pada siang hari ditudungi dengan tiang awan, pada malam hari ditudungi dengan tiang api. Artinya baik pagi, siang, dan malam Tuhan Allah itu tetap setia. Dia adalah penjaga kita yang tidak pernah tertidur. Dia penjaga kita yang tidak pernah terlelap, Bapak Ibu sekalian. Jadi di dalam setiap ujian dalam hidup kita, Tuhan itu melindungi. Tuhan tidak berpangku tangan, tapi Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, Tuhan melindungi kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, dari Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan yang ayat yang kedua, di dalam jalan-jalan yang sulit yang sedang kita hadapi, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita akan menyusurinya bersama-sama dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan diri sendiri. Jadi melalui Yesaya pasal 43 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, hari ini Tuhan berbicara kepada kita bahwa setiap tantangan yang kita hadapi, baik itu berupa air, api, atau badai kehidupan, Tuhan itu setia, Dia berjanji untuk menyertai kita. Kalau Tuhan berfirman, Tuhan pasti menggenapi. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Karena dalam kitab Bilangan berkata bahwa aku Tuhan bukan manusia. Sebab manusia bisa berjanji, tapi manusia bisa mengingkari. Manusia bisa berjanji, manusia tidak bisa menepati. Kenapa? Karena manusia terbatas. Kenapa Tuhan bisa menepati? Karena Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa dan tidak terbatas. Hari ini, kalau kita berkata bahwa aku sedang berjalan di dalam api, atau aku sekarang berada di dalam sungai yang begitu deras arusnya, udah sampai ke sini, percayalah, kita tidak akan pernah dihanyutkan. Karena Tuhan menyertai dan melindungi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan firman Tuhan yang begitu indah ini dari Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ini. Bapa, biarlah di dalam menghadapi api kehidupan ini, kami terus percaya kepada Engkau, bahwa ada Tuhan yang memberikan perlindungan kepada setiap kami anak-anak-Mu.
Bapa, biarlah Roh Kudus terus memberikan penghiburan untuk kami tidak menuduh bahwa kami ini tidak pantas, kami ini tidak dikasihi. Kami mau percaya bahwa Engkau yang membentuk kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang memanggil kami, Engkau pula Tuhan yang menyertai dan melindungi kami semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.